ketika seorang suami menjadikan senjata ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, atau kemudian hadis yang mengatakan kalaulah aku boleh memerintahkan seorang manusia bersujud kepada manusia, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ketika ayat dan hadis itu digunakan untuk senjata, itu justru menunjukkan dia tidak faqih dalam agama. Iya ya, dia tidak sedang menunjukkan kebodohannya tentang agama. Karena makna qawwama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kemudian makna kepemimpinan di dalam rumah tangga itu bukan sekedar tegas, marah, emosional, diktator, perintah kanan, perintah kiri, tapi menempatkan qawwamah pas pada tempatnya. Ketika istri marah, qawwamahnya suami itu justru dengan bersabar. Dengan bersabar, sebagaimana Rasulullah SAW itu kan contoh qawwamah yang paling sempurna. Ketika ibunda Aisyah rafi'atun sautiha indan Nabi, ngangkat suara di hadapan Rasulullah, Rasulullah menunjukkan bagaimana qawwamah saat itu. Rasulullah diam, bukan dibalas. Maka qawwamah itu bukan cuma marah, tapi ketika engkau diam, itulah makna qawwamah dalam satu sisi yang lain. Sabar. Contoh yang lain, ketika ibunda Aisyah cemburu radhiyallahu taala anha, kemudian Rasulullah mencukupkan kejadian itu dengan satu kalimat singkat, tapi itu menjadikan suasana langsung kelar. Gak ada konflik setelah itu. Rasulullah dihadapkan pada dua masalah besar, Ustaz. Yang pertama kemarahan, kecemburuan istrinya. Yang kedua kecemburuan itu di hadapan para sahabat, di mana Rasulullah ingin menunjukkan aku suami di hadapan istriku, dan Rasulullah menunjukkan kepada para sahabat ini sikap seorang nabi ketika menghadapi istrinya sedang cemburu. Maka Rasulullah menyelesaikan dengan satu kalimat singkat, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu. Selesai. Dan di situ Rasulullah memberikan makna yang sangat luas. Nomor satu, cemburu untuk perempuan biasa, artinya tabi'i ya, tabiatnya perempuan. Yang kedua, menyelesaikannya bukan dengan kemarahan. Artinya juga ada cemburu yang perlu direspon, ada cemburu yang nggak perlu direspon. Tentu kan nggak semua kecemburuan kita biarin kan. Ada kecemburuan yang perlu kita beri penjelasan. Jadi dari satu kalimat gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu, itu Rasulullah mengajarkan bahwa untuk istri yang sedang cemburu itu tabiatnya. Yang kedua, bagaimana menghadapi istri yang sedang cemburu tidak perlu dihadapi dengan kemarahan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga menunjukkan di hadapan para tamunya, ketika istrimu sedang mempermalukan dirimu dalam tanda kutip di hadapan orang lain, bukan kemudian engkau permalukan dia di hadapan teman-temanmu, mempermalukan balik. Dasar perempuan. Dia memang begitu, itu bawaannya. Begitu tuh, bawaan lahir. Dari orang. Nah, maka dengan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan sahabat taslih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian Rasulullah menjelaskan kepada kita makna qawwamah itu nggak harus dengan marah-marah terus. Makna qawwamah itu nggak harus senantiasa suami yang memerintah, tapi kemudian bagaimana ketika Rasulullah melayani istrinya. Ketika ibunda Aisyah ditanya, apa sih yang Rasul lakukan ketika Rasulullah di rumahmu? Jahit pakaiannya, benerin sendal, dia potong dagingnya. Yang secara inti yakhdimu ahlahu, Rasulullah itu melayani, gak jaim, melayani keluarganya, istri dan keluarganya. Maka di sini menunjukkan makna qawwamah itu juga ada melayani juga. Jadi nggak harus senantiasa dilayani. Maka ketika ada suami yang menjadikan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu tolong lanjutin dong, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya kelebihanmu apa sampai kamu minta dijadikan qawwamah oleh istrimu? Harus menunjukkan kelebihan dong. Kelebihannya apa gitu. Nah, kemudian kamu kasih saya apa? Karena ayatnya mengatakan wa bima anfaqu, karena dia telah menafkahkan hartanya. Jadi ya jangan menuntut keterlaluan ketika kelebihan kita pun kadang-kadang istri lebih banyak dibanding kita. Nuntut istri glowing tapi nggak dikasih nafkah buat ke salon. Pengen istrinya cantik, rawat, kulitnya mulus, tapi tiap hari suruh jemur pakaian, suruh cuci baju. Jangan nuntut banyak-banyak lah.